sama gua di sini Awazarakumo. Hari ini gua mau ngejelasin bukan tentang artefak ataupun build. Gue bakal jelasin kenapa lu pada bosen main Genshin. Jujur gue udah mulai bete nih ya. FYP gue isinya 90% bosen main Genshin. Alasan kalian berhenti main Genshin, alasan kalian bete main Genshin. Tai, kontol anjing. Gak gitu goblok konsepnya. Jadi gue bakal jelasin sekitar ada 4 alasan kenapa kalian mulai bete main Genshin. Abis 4 alasan itu gue bakal jelasin gimana kalian menikmati Genshin sementara belum ada update atau map baru gitu. Yang pertama, lu bosen main Genshin adalah perkara device. Ya, ini masalah yang sering banget dihadapi sama player-player Genshin, yang dimana sejujurnya kita ini kekurangan device yang cukup untuk main Genshin. Karena bahkan ada HP itu yang ngebatasin performanya untuk main Genshin. Tapi kurang menarik kalau kayak itu, karena lu nggak bakal bisa dapat FPS 60% gitu, 60 red. Nah itu sayang banget gitu kalau dibatasin kayak gitu. Makanya sebenarnya worth it-nya main Genshin itu di PC. Nah, banyak orang yang berhenti main Genshin ini karena harus dikit-dikit ke warnet, ngebuang duit. Sebenarnya lu tinggal member aja di warnetnya gitu. Jadi lu login, ngambil weekly, daily, segala macem, kelar paling setengah jam. Kalau ada quest kerjain aja. Ini makanya quest gue tumpuk kan, biar nggak bete masih banyak. Kedua, alasan lu bete main Genshin itu adalah nggak ada teman. Ya bener, hampir semua temen gue pada stop main Genshin, bahkan ada yang jual akun. Bahkan temen gue yang jual akun itu juga berhenti main Genshin karena nggak punya device untuk main Genshin di HP. Jadi agak berat permasalahannya sebenarnya, karena emang Genshin ini gamenya agak susah kalau nggak punya device yang bagus. Alasan kedua karena emang banyak yang pensi. Alasan ketiga, biasanya alasan ketiga tuh bukan karena device ataupun gak ada temen sih, tapi karena banyak yang udah roll gacanya udah berantakan dari awal, tapi mereka jadi gak kuat buat main gitu. Contohnya gue, build 5 pertama gue itu Zhongli. Waktu itu gue 10 kali pull dapet 2. Pertama Zhongli, abis itu catching. Gue keadaan red on. Abis itu Albedo ada catching. Albedo gue gak dapet, gue dapetnya di catching. Gue begonya tuh waktu itu gacha catching karena gue gak tahu sistem red on red off. Nah abis catching itu ada Hutao sama Ganyu gitu. Jadi gue gak dapet dua-duanya. Jadi ketika di banner Ganyu, gue berhenti. Abis itu di Ganyu gue masih main gacha. Gue di Ganyu di Hutao gacha dapet catching lagi. Lu gimana nggak nangis? Jadi red on gue kebuang di banner catching. Gimana roll gacha gue? Ada yang seburuk itu. Bahkan sampai sekarang gue belum punya Hutao, padahal udah rerun kemarin. Gue kemarin tolol lagi karena nabung PT. Gue red off PT 78 di Cilde, dapet Cilde, bangsat emang anjing. Itu alasan ketiga. Alasan keempat, lu udah player out. Maksudnya gimana bang player out? Suhu? Bukan. Lu player yang UID-nya 80 sampai 800. Contohnya lu udah AR 57, 58, 59. Pokoknya AR 55 ke atas itu rata-rata udah mulai bosen karena emang mereka udah banyak ngejelajah map. Apalagi mereka yang udah dari awal punya device yang bagus, pasti mereka bakalan udah mulai bete. Nah caranya buat lu ngilangin bete lu main Genshin gimana sih? Lu paling penting intinya tuh lu tuh paling pertama lu nyari artefak aja. Nyari artefak tuh yang paling asik, gampang, cepet. Gak usah daily, gak usah segala macam event apalah.
Kalau event ya kerjain terserah lu, tapi yang paling pasti mending cari artefak. Buat gacha artefak lu bikin konten di TikTok asik sendiri, nggak perlu ribet kan. Sebenarnya itu doang gitu, lu tinggal bat-bat doang anjing, jadi nggak bete lagi. Terus kedua, buat perkara temen nggak bisa sih, kayak gimana ya, ya emang lu nggak bisa ngapain lagi kalau misal teman lu MC pensi. Jadi cara keduanya itu adalah, gue agak pusing di sini nih, gimana ya enaknya itu ya. Menurut gue cara kedua ya paling bagus itu nyusun role gacha lu. Bang, maksud lu apa nyusun role gacha? Role gacha itu buktiin lu itu avatar lu itu sebagus apa, atau akun lu itu sebagus apa. Kalau lu baca dengan seimbang kayaknya weapon pertama karakter, habis itu weapon karakter, weapon ganti-gantian, kemungkinan akun lu udah jadi banget. Jadi tapi menurut gue lu mendingan pertama-tama tuh sampai AR 50 gacha karakter aja semua, habis itu baru lu jadiin weapon-weaponnya gitu. Gue weapon B5 itu cuma ada 3 atau 4 doang gitu. Sisanya tuh kalau lu mau tahu C1 C3 caking, terus semua B5 standar itu C1 kecuali Diluc baru dapat gue kemarin. Yang limited belum C1 ya, jelas lah ogah banget gue anjing, mending gue gacha limited yang lain. Ya jadi role gacha itu juga berpengaruh buat kalian bosen atau enggaknya main Genshin, karena ketika akun kalian udah jadi lu bakal bosen gitu. Dan gue ingetin, Genshin ini beda sama Toram. Toram itu sorry gue nyebut game lain tapi emang harus disamain sama Toram. Toram ini MMORPG yang ketika lu bikin karakter baru lu ngulang lagi gitu. Lu bisa dapat story lagi buat naikin avatar kedua lu. Nah di Genshin ini nggak bisa gitu, karena ada story khusus yang emang dibuat satu kali doang gitu. Contohnya story Mona, yang kata Mona ketemu sama salah satu Fatu itu, waktu itu gue nggak tahu storynya karena waktu itu gue lagi vakum. Ketika gue dapat caking gue langsung vakum, jadi berhenti gue main. Kayak gitu. Sampai mana tadi? Anjing. Oh iya, sampai di story. Karena emang story Genshin ini ada yang nggak bisa diulang. Gue waktu itu nggak ngerjain story Mona, gue ketinggalan storynya. Beneran, gue nggak ngerjain story Mona yang kata dia bersama Aether tuh, waktu tahu Mona ngeluarin jurus terus masuk ke dalam tanah, gue nggak ngerjain. Jadi kalau misalnya story kayak gitu, kalian tuh harus sering main ketika baru update. Kalian harus gece kelarin, karena takutnya ketinggalan gitu. Itu cara kalian ngilangin bosen, tapi itu cuma bisa dilakuin ketika baru update. Ketika nggak update, apa yang lo lakuin? Satu, nge-up weapon, nge-up B4 weapon, nge-up B4 karakter. Itu penting. Kalau misal lu pengen jadi YouTuber, lu ini wajib banget sih. Soalnya setiap konten tuh nggak harus build B5 semua. Gue juga lagi ngerjain build B4 buat apa sih? Buat bikin konten doang sih sebenarnya B4. Nah, sebenarnya party B4 ini juga menarik kadang-kadang kalau misalnya kalian udah pro banget nih, B5 kalian udah banyak, buat Abyss tuh udah mulai bosen gitu. Oke, gitu aja. Jadi gue bakal bikin performa aja di terakhir. Silahkan dilihat.
Udah kelar duluan lagi. Ya gitulah performa gue main. Sebenarnya kombonya nggak susah kalau karakter lu udah pada OP. Nah ini salah satu yang bikin deg-degan gitu ketika lu gacha artefak kayak gini. Dapat apa? HP mantap. Idiot. Ya sebenarnya ketika lu dapet HP kayak gini lu bakalan bete gitu, nggak mood buat main Genshin karena emang Genshin ini bikin bete kalau lu nggak dapet yang bagus sesuai keinginan lu. Tapi lu ketika berantem kayak gitu jangan pakai full combo. Kalau buat seneng-seneng aja silakan lu pakai combo yang paling lama. Tapi kalau lu misalnya mau pakai full combo, lu mau apa, mecahin rekor lu nih 3 detik, nggak masalah, itu bagus banget. Itu adalah salah satu kenikmatan main Genshin, yaitu ngebantai bos, ngelesain Dungeon apa domain ini dengan waktu hitungan 1 menit gitu, nggak sampai 1 menit, bahkan ada yang 30 detik, ada yang 15 detik, ada yang 10 detik. Ketika lu mecahin rekor, lu punya perasaan tersendiri. Itu salah satu kesenangan waktu lu main Genshin. Terus saran buat gue ketika lu mau pada pensi ya jangan ngomong 90% bosen, 10% pengen main. Lu nggak malu anjing ketika Genshin update lu ikutan mainin. Jadi pertama lu jangan bikin konten itu. Kedua jangan jual akun lu karena lu akan nyesel. Karena lu bakalan bete ngulang Genshin dari nol itu bete. Itu saran gue, jangan jual akun, jangan bikin konten goblok, konten artefak aja secukupnya. Kalau lu sebisa mungkin ya bisa aja ya. Gampang kok kontennya, lu lihat aja di TikTok gue. Oke udahlah itu aja dari gue. Ingat ketika lu udah pensi, udah berhenti, benar-benar berhenti, lu nggak ada jalan untuk balik ke situ kecuali lu ngulang dari nol. Dan gue yakin lu pada nggak mau ngulang dari nol. Thank you yang nonton sampai akhir. Sekian dari gue.